Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama podcast Nusantara Kode yang episode ketiga sekarang. Kita sama teman-teman ada 8 orang di sini. Pengen ngobrol santai. Ada si Yus, Noval, Nalendra, si Podol, Aprija, Trio, sama Aska. Ada kan orangnya? Ada bang. Ada. Enaknya bahasa apa nih ya? Yus. Waduh, enaknya di zaman-zaman WFH ini nih, pandemi ini nih, kayaknya ngebahas gimana sih konsep IT di masyarakat, ya nggak sih? Iya, apalagi sekarang kan kerjanya kebanyakan yang WFH atau kerja di rumah gitu. Betul banget. Mungkin ada tanggapan dulu dari Nalendra, gimana nih kesan-pesannya dalam konsep pemahaman, IT, iya. Dalam masa pandemi gitu. Nalendra ada? Ada bang. Menurut lo nih, kalau konsep IT di masa pandemi gini nih, yang kebanyakan kerja di rumah atau belajar dari rumah gitu, apa sih? Apa menurut lo gitu? Kesan dan pesan lo gitu dalam hal belajar online atau kerja online gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue sendiri sebenarnya kayak belajar dari rumah tuh kayak kurang efektif sih, karena penyampaiannya beda aja dari pas kita di sekolah. Iya. Terus ada lagi? Gue rasa itu aja sih, karena mungkin belum terbiasa ya sama situasi kayak gini dan baru beradaptasi beberapa waktu ini aja. Gitu. Iya. Bener nggak kata si Nalendra? Yus, emang kayak gitu ya di rata-rata. Kurang. Iya sih nih. Aduh, di zaman-zaman pandemi gini nih kayaknya emang kurang efektif sih. Nggak cuma dari cara belajar, tapi hampir semua aspeknya kurang. Mungkin gue agak sedikit memicu kali ini ya, Bay. Kenapa tuh? Jadi ya kita tahu lah, semenjak awal masa pandemi ini kan tentunya penerapan work from home ini ngebuat banyak aspek di masyarakat ini berubah, dan masyarakat tentunya mengadopsi tingkah laku ataupun kebiasaan baru, dan dimana salah satunya itu semakin banyak masif gitulah informasi terkait gimana sih cara hacking itu, terus dan sebenarnya informasi-informasi seperti ini bukan ditujukan untuk diterapkan gitu sih, lebih ke arah gimana sih ngedukasi masyarakat dan juga memahami gimana alurnya tersebut. Tapi sayangnya banyak masyarakat sekarang ya karena terjebak di dalam pandemi ini berharap kalau imunitas ini merupakan salah satu cabang untuk dapat uang dengan banyak dan gampang, ya nggak sih, Bay? Iya, betul juga sih. Salah satunya kan dari book banting atau yang cari reward kalau ada program dari pemerintah mungkin, atau dari perusahaan-perusahaan besar. Contohnya si Aska tuh. Aska ada orangnya? Iya, ada kok. Gue mau nanya nih soal itu termasuk hobi lu gak sih? Kayak gitu? Atau pekerjaan? Ya, kalau yang tentang book hunting itu sih bang, termasuk hobiku, bukan pekerjaan juga. Hobi ya? Iya benar. Dan aku mau coba yang tadi yang pertanyaan abang yang apa sih?
yang apa sih, belajar di rumah gitu kan, Iya. dia katanya itu ya, maksudku kurang efektif gitu. Tapi kalau menurutku lebih enak aja sih bang. Misal maksudku itu waktunya lebih banyak gitu aja loh kalau menurutku. Jadi aku bisa Oh. explore hal-hal lain sama teman-temanku gitu. Kalau akhir-akhir ini aku coba belajar di platform-platform lain yang kayak The Box gitu atau Track Me gitu sama teman-teman juga, dan coba ikutan ya apa CTF juga itu dikit-dikit sama teman-teman ya. Ya karena hal itu juga aku sama Oh, teman iya juga iya. bisa dapat banyak ilmu juga karena luangnya waktu yang banyak gitu. Iya ya, udah paham. Jadi karena waktunya luang, jadi kita bisa manfaatin buat hal-hal yang kita sukai gitu, buat hobi kita. Dan gue mau nanya lagi, dari semua apa yang lu lakuin kayak gitu buat banting gitu, itu kan pasti manfaatnya ada ya buat ke diri lu ya. Dan menurut lu itu berguna nggak buat kedepannya buat lu sendiri gitu? Kalau dibilang berguna atau enggak ya pasti cukup berguna juga sih bang, karena lewat book bounty juga kita dapat relasi juga ya bang, karena kita udah dapat bisa kontak-kontak admin yang kita itu report. Nah selain relasi juga kita dapat reward juga sama misal sertifikat gitu kan ya. Nah dari sertifikat book bounty juga bisa kita manfaatin gitu bang, misal buat recruitment ke pekerjaan lain gitu, bisa kita pakai sertifikatnya gitu. Atau misal kayak ada beberapa website yang masukin Hall of Fame gitu kan, nah di situ juga bisa kita jadiin portfolio kita gitu bang. Oh iya iya benar. Bermanfaat juga gitu. Jadi buat pengalaman, buat jadi kayak apa ya, penghargaan lah buat diri kita sendiri kan. Benar Tergantung. Kalau menurut lu si Yus nih ya, hal yang ya di masa pandemi gini kan ya, kan banyak masyarakat yang tiba-tiba nggak tahu soal teknologi tapi dipaksa suruh pakai teknologi buat belajar online, kerja online gitu. Pasti kan banyak kendalanya tuh. Wah ya, Ya kan? sih, Ya. ya. Cuma ya gue cukup tertarik juga dengan apa yang Aska bilang terkait dampak positifnya, kayak bisa memacu diri apa ya, ngisi waktu luang gitu. Iya benar-benar ngisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi sayangnya balik lagi kita bangsa Indonesia masih dalam kategori masyarakat yang berkembang, dan kita tahu notabene masyarakat berkembang negara berkembang ini bukan gelar sembarangan, yang mana emang masyarakatnya sendiri kan nggak sebanyak yang menggunakan waktu luang ini sebagai hal-hal yang baik. Mungkin dari tadi kita dengerin nih white hat nih si Aska nih, kita mungkin geser sedikit kali ya ke agak-agak grey hat atau mungkin black hat nih dari si Podol. Mungkin dari Podol gimana nih bisa menjelaskan? Iya. Karena biar mengimbangi juga nggak sih, Bay? Iya benar. Pembahasannya ini pembahasannya. Yang gue tahu juga Podol kan masih sering ngelakuin hal yang negatif kayak gitu. Terus gue mau nanya nih, apa ya untungnya buat dia, dan cuma buat kepuasan kah atau apa gitu, buat sebar nama atau gimana gitu, dan kenapa masih ngelakuin sampai sekarang gitu? Podol mana? Ada orangnya Podol? Ada apa? Gue mau nanya, kenapa masih ngelakuin hal yang negatif kayak gitu, masih sering rusak karya orang lain gitu, website orang lain maksudnya. Terus juga ya maksudnya apa yang membuat lu masih ngelakuin itu gitu? Sedangkan teman-teman udah ada yang sadar, udah ada yang nggak usah lah ngelakuin hal kayak gitu kan. Atau Bay gabut di rumah, gue aduh. Cuma karena gabut tuh apa? Gak ada kegiatan banget di rumah. Ya lu bisa kadang-kadang mulai. Kenapa? Yang juga bisa dijual, Bay. Ekonomi tidak memadai. Oh iya benar. Lu bisa nih, gua kasih saran, lu mulai nulis gitu, buat apa?
ngasah skill Iya, nulis Bay, lu gue kalau juga udah pengen ngurangin yang kayak gitu, Bay. Lebih ke ya game sekarang. bagus itu kalau games, kembangin skill lu di situ. Tapi kalau saran gue lu bisa juga nulis, jadi blogger gitu, nulis, ngasah skill nulis lu di situ gitu. Itu lebih baik kalau daripada merosakkan. Iya sih, sempet kepikiran buat yang kayak gitu juga. Tapi belum ada niat. Sekarang gue lebih ke game, Ke game. ngurangin yang kayak gitu. Iya benar. Kalau menurut lu gimana ya kalau ngelihat si Podol ini? Oh ya, keren banget sih. Ya bukan keren juga sih sebenarnya. Lihat gimana sih Podol berusaha untuk berubah tapi tetap masih ada ketergantungan apa ya. Emang di masa pandemi ini kita nggak bisa ngelihat seluruh aspek hanya dengan sebelah mata karena pasti ada yang berat, salah satunya aspek ekonomi kan. Dan Aska emang memanfaatkan ini dengan cara bulk hunting, dan kalau dari sisi Podol sendiri memanfaatkannya dengan meretas dan menjual akses retasannya itu ke Backdoornya. iya benar banget nih. Nah, Ini nih, ngomong-ngomong ngomong-ngomong jual backdoor atau jual sell ya. Di sini ada nih. Gue mau nanya, dia kan sebagai pengepul ya ibaratnya ya. waduh iya benar banget tuh. Iya, kan sebagai pengepul dia. Gue mau nanya nih, pendapatan dia berapa gitu? Enggak, Ada. enggak ya. Sebelum gue mau nanya gitu. Orang-orang udah enggak, awalnya sekarang udah ada berapa orang yang pasti nyetor ke lu setiap hari, berapa orang? Enggak apa enggak nentu. Ada sih, cuma kebanyakan yang nyetor ke gue tuh bukan orang Indonesia, Bay. Dari Oh, negara luar. oh ya. Iya. Lu jualnya juga ke orang luar apa ke orang Indo? Ke orang luar juga sih. Oh gitu. Nah terus dari penghasilan lu itu kan lu pasti juga dapat untung kan, ya kan? Iya, dapat. Jualan backdoor gitu, jualan akses website kayak gitu. Yang lu kasih patokan harga nggak? Apa website yang ini harganya segini atau website ini harganya segini gitu? Iya, gue kasih kok patokan harganya. Oh patokan ada. Kriterianya dari apa itu? Misalnya DAPA-nya tinggi atau websitenya bagus atau websitenya gimana gitu? Jelasin coba. DAPA-nya tinggi. Itu juga makin mahal ya harganya ya? Iya. Iya. Paling gede sehari lu ngelola berapa ribu? Itu jualnya dolar apa rupiah? Dolar. Paling gede sehari berapa? Sehari tuh gue pernah sampai 120 US dollar. Oh, lumayan berarti. Ya sekitar segituan deh. Hmm. Nah balik lagi Kius nih. Nih. Kenapa nih? Enggak, maksudnya di masa pandemi gini orang Betul. bisa aja gitu nyari uangnya dari hal-hal yang negatif gitu. Iya benar banget sih. Kayak tadi udah diceritain juga ya. Gue justru mungkin gue coba ngerespon kali ya dari ketiga cerita teman-teman kita ini nih, Aska, Podol, terus juga ini suatu keragaman apa ya cara berpikir juga untuk melihat gimana sih mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi kayak gini. Dan emang nggak bisa dipungkirin karena emang dari manajer Kaspersky-nya sendiri aja udah mewanti-wanti kalau misalnya pandemi ini dan pemasifan WFH ini tentunya ya ngebuat tingkat apa ya istilahnya penyerangan IT entah itu dalam kategori legal sebagai white hat yang tergabung dalam bug bounty ataupun ilegal yang mungkin teman-teman di sini ada yang nge-pull sell terus juga ada yang justru nyetornya gitu kan.
Dan ya gimana ya, balik lagi emang ternyata Indonesia ini jauh lebih beragam karena apa ya, semakin marak semakin kreatif juga, gimana ya, semakin marak IT terus penyerangan IT-nya juga terhadap keamanan IT di Indonesia yang ditembus itu tuh semakin apa ya, canggih juga cara berpikirnya. Dan mungkin yang paling menarik juga gue sedikit singgung kali ya, yang paling marak nih yang pendaftaran bansos, Bay. Ya nggak sih, Oh Bay? iya, benar. Ini Iya. nih udah masuk ke kategori baru nih, Bay. Bukan cuma phishing biasa nih, tapi juga phishing. Voice phishing. Jadi udah dari phishing data itu naik Baso. jadi voice phishing. Ini yang menarik banget sih, gimana sih terkait masyarakat untuk menyikapi tindakan IT ini. Maksudnya tindakan dalam apa ya, menyikapi keamanan IT di masa pandemi ini. Dan ya sangat luar biasa sih malam ini ngobrol-ngobrol dengan Aska Podol dan siapa ini, ya gue juga sih berharap gimana sih caranya pemerintah sendiri tahu untuk menyikapi anak-anak muda yang punya kegemaran dalam IT itu, untuk bisa ngasih ruang yang memang lebih baik lagi untuk teman-teman, nggak cuma sekadar bounty aja, tapi juga mungkin bisa pelatihan ataupun bootcamp ataupun seminar, workshop dan lain-lainnya, dan ngebantu nyadarin juga gitu kan. Iya benar sih. Ya biar nggak tersesat juga mungkin ya. Iya, kan juga mereka yang mungkin ini masih pada muda-muda ya, yang udah agak tua kan masih belum begitu melek soal keamanan IT ya. Nah, ya Itu bener bisa banget. mungkin nanti bakal kita bikin webinar lagi kali di Nusantara Kode. Iya, makanya biar tujuannya gimana ya, kalau mungkin seperti herd immunity tapi di dalam versi IT-nya gitu, baik kayak Iya. kita yang muda-muda ini yang masih punya kesempatan banyak dan waktu banyak untuk belajar terkait keamanan IT, itu bisa kita perkuat sehingga kita tuh bisa membantu aplikasi-aplikasi Indonesia itu lebih baik lagi dan membuat aplikasi itu lebih nyaman untuk digunakan oleh orang-orang yang sekiranya memang tidak terlalu melek dalam IT. Jadi nggak cuma ngedukasi nih, tapi kita juga ngelindungi mereka secara nggak langsung gitu, Bay. Iya. Ambil contoh dari aplikasi Peduli Lindungi itu yang kemarin. Wah iya banget, benar banget sih, itu emang banyak yang melaporkan ya. Iya. Meskipun ya mungkin tanggapan-tanggapan dari yang beredar di berita sendiri masih kurang baik, dan cara mengatasi permasalahannya dengan represif keras dengan menangkap pelaku peretasannya. Tapi semoga kita bareng-bareng sebagai generasi muda, generasi bangsa yang paham akan IT itu bisa ngebantuin juga lah, kayak yang tadi gue bilang kan, bisa ngebantuin. Bukan cuma ngeliat data doang, nyebarin privasi data orang doang, tapi kita bisa ngelindungi data sama-sama. Kita kan kayak slogan kita kan, Bhinneka Tunggal Ika, asik. Iya. Gitu. Emang sih pentingnya data dari dasarnya gitu, kayak dari KTP itu udah hal privasi dari seseorang gitu kan. Nah iya, makanya. Jadi ya gue sih emang berharap gimana sih pemerintah nyediain ruang biar masyarakat mudanya ini mau untuk nyemplung ke ruang itu untuk bisa ngelindungi orang-orang yang memang kurang mampu lah untuk meningkatkan pemahaman di dalam IT gitu. Iya. Gue juga pengen mulai dari webinar Nusantara Kode gitu, biar ngasih masukan buat member-member yang Nusantara Kode biar paham, biar bisa ngajarin orang lain gitu yang nggak paham. Yang penting bisa sharing ilmu, bisa sharing semua yang kita tahu gitu. Khususnya sih buat yang orang-orang yang nggak paham sama IT sih, ya kan Yus? Iya, makanya itu. Jadi
istilahnya kan vaksin nih herd immunity di dunia nyata. Iya ya, Nah kita yang muda juga iya, bikin ruang herd immunity untuk melindungi orang-orang itu ya nggak sih? iya. Ya, makanya semoga kita di Newscode ini bisa nyediain ruang juga yang emang sekiranya mungkin belum bisa dimaksimalkan oleh para pemerintah ini gitu. Iya, ibaratnya meskipun nggak bisa offline, nggak bisa bikin acara secara offline gitu, tapi kan webinar online juga bisa gitu, ilmunya juga masih dapet. Dan yang terpenting juga kan kita paham apa yang dibahas gitu kan. Kalau untuk gue mau nanya si Trio ini, Boleh tuh boleh. iya, gue mau nanya si Trio nih. Halo Trio. Halo, Trio. Halo Bang. Halo. Ya, gue mau nanya, gimana sih, apa pendapat lu soal di masa pandemi gini orang yang nggak paham IT, nggak paham teknologi, tiba-tiba disuruh pakai HP, disuruh pakai laptop buat belajar, buat kerja gitu. Itu tanggapan lu gimana? Kasihan Bang. Mereka jadi gimana ya, bingung gitu Bang. Kadang mudah gitu ditipu orang kalau di dunia maya kan ya. Mungkin cara penanganannya yaitu kita harus mengedukasinya. Gitu aja sih. Iya, bener banget sih. Apalagi kalau misalnya contoh kayak ada laptop nih rusak nih ya. Misalnya ada laptop rusak, dibawa ke servis. Tukang servis bisa aja dibohongin gitu kan, salah satu contohnya. Terus juga gue mau nanya si Noval nih ya. Halo Noval. Ya Bang, halo Bang. Iya, lu kan sebagai mahasiswa ya, mahasiswa TI ya, teknik informatika ya. Ya Bang. Lu lagi ngapain sekarang nih? Masih sibuk apa? Mungkin di dalam masa pandemi kayak gini ya, kuliah ini kayak kurang efektif sih Bang. Cuma kayak tugas-tugas terus. Tapi ilmu yang dapat tuh bisa dibilang ya kosong gitu Bang. Iya, benar sih emang. Harus ada effort lebih sih dari si mahasiswanya untuk dapetin ilmu gitu. Kalau nggak punya effort lebih ya cuma gitu, bakalan kosong. Tapi sekarang tugas jalan terus loh, masih sampai sekarang. Jalan Bang, ini baru selesai gue juga tadi. Oh. Mungkin ada tambahan nih, lu mau bahas apa? Yus, halo. Kayaknya udah sih, kayak udah apa ya, udah dijelasin juga sih gimana sih pandangan-pandangan dari teman-teman yang positif, terus juga dari teman-teman yang memanfaatkan waktu luangnya sebagai negatif, bahkan teman-teman yang mungkin agak sedikit merasa dirugikan dengan adanya pandemi WFH ini. Itu aja sih baik, kayaknya semoga negara ini menjadi lebih baik lagi dah ke depannya. Iya benar sih, harapannya kita semua juga kayak gitu kan. Dan oh iya, Nusantara Kode bakal rilis merchandise baru nanti akhir tahun. Woi, bentuknya apa nih Bay? Merchandise-nya? Mungkin kaos ya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu sekarang nggak ya? Waduh, boleh di spoil dikit nih. Bismillah, ya duit, amin. Kasih tahu aja lah. Bismillah, menang giveaway, amin. Waduh, siap ya. Emang Nusantara Kode ini kalau udah buka merchandise, buka giveaway juga, tapi meskipun belakangan, tapi tetap aja antusias dari pembelinya juga banyak ya merchandise-nya. Iya benar. Sampai kehabisan nih. Nih gue mau ngasih tahu unjuk depannya ya, baju depannya ya, desain depannya ya. Waduh, boleh nih. Mau di share screen bagaimana nih? Ya gue yang share screen. Kalau ya.
nih depannya itu bakal rilis nanti. Bay, orang keliat bay, minus mata minus. Emang nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Oh, udah kelihatan bay. Ini bakal rilis nanti akhir tahun. Ini depannya kan. Dan ini belakangnya. Jadi tunggu aja lah. Udah mantep banget nih. Warnanya apa nih? Pink sama apa nih? Itu biru navy itu. Oh, biru navy. Udah kece banget nih. Everything about your pride. Ya, bakal rilis nanti ya buat akhir tahun. Ditunggu aja ya. Ada tambahan lagi ya, Yus? Kita ngobrol santai kali ini. Waduh, boleh. Mau bahas apa nih? Ayo sinalen nih, Ani. Masih di record. Baik, gue boleh nambahin sesuatu nggak? Boleh aja, apa aja? Gue ada pikiran gini, kayaknya Nusantara Code lebih pantas jadi startup deh. Tahu startup nggak? Ya, tahu. Nah, iya. Menurut lu gimana, Yus? Gue sendiri sih tentunya bakal nge-support apapun pilihan dari teman-teman sih. Cuma pastinya startup itu butuh nggak cuma gagasan doang sih, tapi juga butuh mental. tujuan kan? Butuh tujuan juga. Butuh tujuan. Dua itu doang sih, tujuan, mental gitu. Jadi tujuan itu emang ada untuk menyokong mental biar nggak kanan kiri kan? Ya benar, apalagi kalau mulai startup dari awal kan banyak cobaan ya gitu pasti. Banyak rintangan. Ya makanya mungkin bisa dipikirin aja kali ya. Iya mungkin lah nanti itu bisa kita diskusi nanti. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nalen gimana Nalen? Ada yang mau nanya lagi nggak? Aska? Udah ada di sini, Bang. Nalen mau nanya apa, Nalen? Gue sendiri nggak ada pertanyaan sih, Bay. Oke. Wih, katanya kita mau nge-spoil juga nih terkait pemateri selanjutnya. Oh iya. Dengar dari Nak itu ya namanya. Iya, sepertinya dari Nak. Pokoknya tunggu aja Nusantara Podcast episode selanjutnya, kita akan ngobrol apa, soal apa gitu. Yang terpenting bawa happy aja, bawa enjoy aja. Dan juga mungkin segitu aja kali ya Nusantara Podcastnya ya. Udah cukup kan, Yus? Udah cukup. Mungkin selanjutnya ditunggu aja podcast selanjutnya. Terus juga merchandise kita. Jangan sampai lupa dan ketinggalan. Dan tunggu aja nih webinar kita dengan pemateri dari Nuskot yang kece banget sih pasti nantinya. Dan juga misalnya ada yang ingin request bahas apa gitu, nanti mungkin bisa kali ya request dari teman-teman dari luar Nuskot mau bahas apa gitu, mungkin bisa nanti join ke sini ngobrol gitu. Mungkin segitu aja kali dari Nusantara Podcast. Bisa ditutup, Yus? Oke, mungkin gue tutup kali ya dengan sedikit pemicu nih biar teman-teman tetap semangat juga nih malam-malam. Jadi
tentunya di masa pandemi ini kita tetap diposisikan dalam keadaan-keadaan yang rumit, tapi semoga kita bisa memecahkan bersama keadaan rumit ini dan ngebuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting lah ke depannya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, sekian dari Newscode Podcast pada malam ini. Gue Yus dan teman-teman mungkin ada yang mau menyebutkan namanya, kita isi. Ya, gua Bayu. Oke, ini ada Nopal juga mungkin. Ya, gue Nopal. Di sini ada Trio, ada Podol, ya Satpol. Waduh, udah buat nih kalau disebutin ya. Ya udah kita langsung aja wakilin semuanya. Kita dari Newscode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.